Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 27 penugasan mata kuliah penulisan ilmiah dengan materi konsep dasar penulisan ilmiah. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gina Aristawidia Sedar dengan NIM 2010912220013. Saya Naima Nabila dengan NIM 2019191222040. Dan saya Nurul Salsabila Yasmina dengan NIM 20191232033. Definisi penulisan ilmiah. Penulisan ilmiah atau scientific paper didefinisikan sebagai laporan tertulis mengenai hasil kegiatan ilmiah yang sudah dilakukan. Definisi lainnya tentang penulisan ilmiah adalah tulisan yang membahas sesuatu dengan cara menyelidiki, mengamati, ataupun mengumpulkan data. Penulisan ilmiah juga bisa dimaknai sebagai karya tulis untuk menyelesaikan masalah tertentu berdasarkan landasan teori serta metode ilmiah. Pada karya tulis ilmiah terdapat data, fakta, serta solusi sebagai jawaban dari rumusan masalah yang diajukan. Adapun tujuan penulisan ilmiah diantaranya 1. Mendapatkan jawaban ilmiah dari sebuah permasalahan. 2. Untuk menyampaikan gagasan yang dimiliki oleh seseorang atau peneliti secara sistematis dan metodologis. 3. Untuk mendiskusikan hasil gagasan dalam suatu forum atau pertemuan. 4. Sebagai sarana untuk berbagi ilmu pengetahuan atau hasil penelitian yang diperoleh. Dan yang terakhir, yang kelima, menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa. Selanjutnya yaitu manfaat penulisan ilmiah. Manfaat penulisan ilmiah antara lain yang pertama, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Kemudian, penulis mendapat kesempatan berlatih mengintegrasikan hasil bacaan dengan gagasan sendiri. Yang ketiga, mengembangkan pemikiran menjadi lebih matang. Yang keempat, mengakrabkan penulis dengan kegiatan perpustakaan, seperti menggunakan katalog dalam mencari buku yang diperlukan. Yang kelima, meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan fakta dan data secara jelas dan sistematis. Yang keenam, dengan menulis karya ilmiah, penulis akan merasakan kepuasan intelektual, yaitu satu kepuasan yang berkaitan dengan kemampuan untuk menyajikan satu pengetahuan. Yang ketujuh, dengan menulis karya ilmiah, penulis ikut menyumbang bagi perluasan cakrawala ilmu pengetahuan masyarakat. Dan yang terakhir, manfaat penulisan ilmiah adalah sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya, ciri-ciri penulisan ilmiah. Penulisan ilmiah memiliki ciri-ciri yang kompleks dan tersusun rapi. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Suatu permasalahan diungkapkan secara logis, fakta dari data yang kredibel, dan analisis yang objektif. Serta, pada bagian rumusan masalah diungkapkan dengan kalimat interrogatif. 2. Opini yang dikemukakan harus berlandaskan teori dari berbagai sumber, seperti pendapat ahli, jurnal ilmiah, ataupun buku-buku yang sudah terbit, bukan berasal dari imajinasi, perasaan, atau pendapat yang subjektif. Dan yang terakhir, ragam bahasa haruslah ilmiah, tidak ambigu, dan tidak menggunakan kata-kata yang bersifat konotatif. Lalu selanjutnya ada macam-macam atau jenis-jenis penulisan ilmiah. Jenis penulisan ilmiah terbagi menjadi 7. Yang pertama ada makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. Yang kedua ada artikel. Dalam konteks jurnalistik, artikel merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif pembuatnya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. Sedangkan dalam sudut pandang ilmiah, artikel diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel yang dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku.
Lalu yang ketiga ada skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana atau S1. Skripsi memuat tulisan berisi pendapat penulis dengan mengacu ataupun berdasarkan teori yang telah diterbitkan sebelumnya. Yang keempat, ada kertas kerja atau work paper. Pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam, serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Yang kelima, ada paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma, S1, S2, dan atau S3. Sistematika penulisannya pun hampir sama dengan artikel dan makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. Lalu yang keenam ada tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Dan yang terakhir ada disertasi atau PhD. Disertasi atau PhD ini diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau meraih gelar doktor yang mengemukakan analisis yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan dengan data dan fakta yang sahih dan valid dengan analisis yang terperinci. Disertasi berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan orisinil. Dan yang terakhir, karakteristik penulisan ilmiah. Beberapa di antaranya yaitu 1. Tulisan yang dibuat harus mengacu pada teori. Teori dibutuhkan sebagai landasan berpikir dalam pembahasan suatu masalah. 2. Harus lugas, artinya tidak emosional, tidak kritis, dan tidak menimbulkan interpretasi lain. Hal ini harus diperhatikan dengan baik. 3. Kemudian juga harus logis, artinya mengacu pada pembahasan yang rasional dengan urutan yang konsisten. Tulisan tidak memuat hal-hal yang janggal atau tidak bisa dibuktikan kebenarannya, serta tidak boleh di luar nalar manusia. Lalu yang keempat, efisien. Artinya, mempergunakan kata, kalimat, dan bahasa yang baik, sesuai, dan mudah dipahami. 5. Efektif. Artinya, tulisan-tulisan yang dibuat harus padat dan ringkas, tidak boleh bertele-tele atau memasukkan opini-opini yang tidak penting. Lalu, objektif, artinya berdasarkan pada fakta. Dalam hal ini, kerangka karya tulis ilmiah bersifat konkret dan benar adanya, tidak mengada-ngada. Dan yang terakhir, sistematis, artinya baik penulisan dan pembahasan harus sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku. Sekian dari apa yang dapat kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.